Langit Zionis kembali bergemuruh. Kali ini bukan oleh sirene peringatan, tetapi oleh dentuman mematikan rudal balistik jarak jauh buatan Iran, tipe Sejil, yang melesat cepat dalam serangan terkoordinasi bersandi operasi True Promise. Aksi militer ini bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan pukulan telak yang dirancang secara presisi terhadap jantung pertahanan Israel. Ini adalah serangan nyata, terencana, dan mematikan. Iran tampaknya ingin mengirim pesan yang tak bisa diabaikan. Mereka siap mengguncang kekuatan yang selama ini mendominasi kawasan. Dari laporan-laporan sementara yang beredar, sejumlah target vital di Yerusalem Barat berhasil dilumpuhkan. Di antaranya adalah pangkalan udara utama yang selama ini menjadi pusat operasi tempur Israel, serta markas intelijen strategis yang dikenal luas sebagai pusat pemantauan dan perintah militer. Ledakan besar terdengar hingga radius beberapa kilometer, memunculkan gelombang kejut yang mengguncang bangunan, memecahkan kaca-kaca, dan menggetarkan tanah seolah bumi turut berteriak. Warga Israel dilaporkan panik dan berhamburan ke tempat perlindungan. Suara tangis, jeritan, dan siren ambulans membelah malam yang mencekam. Asap tebal mengepul dari reruntuhan, sementara tim pemadam dan medis berjibaku di tengah puing-puing untuk mengevakuasi korban dan mengendalikan kebakaran. Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan ledakan dalam serangan ini, tetapi juga kecerdikan teknologi. Rudal balistik Sejil yang mereka gunakan bukan rudal biasa. Ia dirancang untuk bergerak lincah, diluncurkan dari lokasi-lokasi tersembunyi, dan dengan cepat berpindah posisi sebelum terlacak. Ini membuatnya nyaris mustahil dideteksi, bahkan oleh sistem pertahanan paling canggih milik Israel. Militer Israel sempat mengklaim telah berhasil mencegat 20 unit rudal yang mengarah ke berbagai titik strategis. Namun, kenyataan di lapangan tampaknya jauh lebih muram. Laporan media lokal dan kesaksian warga sipil menunjukkan bahwa beberapa rudal berhasil lolos dari sistem pertahanan dan menghantam kawasan terbuka di wilayah metropolitan Tel Aviv, menebar kehancuran dan kepanikan di jantung urban Israel. Satu saksi mata menggambarkan detik-detik serangan. Kami hanya mendengar suara mendesis di langit, lalu seketika langit menyala merah dan bumi bergetar. Tidak ada waktu untuk berpikir, hanya bisa berlari dan berdoa. Serangan ini membuktikan bahwa Sejil bukan hanya senjata jarak jauh, tapi juga alat kejut psikologis yang mampu mengobrak-abrik kepercayaan diri sistem pertahanan Iron Dome. Ledakan-ledakan yang menyasar Tel Aviv menjadi pukulan simbolis yang menyentuh pusat kehidupan modern Israel, menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman dari jangkauan serangan Iran. Operasi True Promise kini bukan sekadar pesan militer, tapi juga peringatan global. Rudal Sejil bukan sembarang rudal. Inilah senjata balistik 2 tahap buatan Iran yang menggunakan bahan bakar padat dan mampu menjangkau target hingga 2000 km jauhnya. Dengan jangkauan sebesar itu, bukan hanya seluruh wilayah Israel yang masuk dalam bidikan, tapi juga sebagian kawasan Eropa Tenggara. Yerusalem Barat pun menjadi korban. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat administrasi, militer, dan simbol kekuasaan Israel itu kini berubah menjadi zona darurat. Ledakan demi ledakan menghantam wilayah tersebut, menyebabkan kerusakan infrastruktur parah, bangunan runtuh, dan kendaraan militer hangus terbakar. Tapi, kerusakan fisik bukan satu-satunya luka. Dampak psikologisnya jauh lebih dalam, membekas di benak warga dan tentara yang selamat. Serangan ini disebut sebagai salah satu yang paling mematikan dalam sejarah militer Israel. Gelombang rudal Sejil menghantam tanpa ampun dan menewaskan lebih dari 2.500 personel militer. Di antara para korban tercatat anggota Mossad, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, hingga pasukan elit IDF. Mereka yang gugur
kemudian dimakamkan dalam prosesi penuh duka di Kompleks Pemakaman Militer Nasional Mount Herzl di bawah penjagaan ketat, disaksikan pejabat tinggi negara Israel, keluarga korban, dan ribuan warga yang datang memberi penghormatan terakhir. Bagi para pahlawan warga Israel, hari ini berubah menjadi lautan duka. Deretan peti mati berselimut bendera biru putih berjajar rapi, disambut tangisan keluarga, derai doa, dan denting lonceng upacara militer. Sejumlah pejabat tinggi hadir dengan wajah muram. Beberapa dari mereka tak mampu menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Mereka adalah para korban serangan rudal Sejil Iran. Para analis pertahanan global kini mulai memandang Sejil sebagai titik balik dalam konfrontasi bersenjata antara Teheran dan Tel Aviv. Namun, satu pertanyaan besar masih menggelayut. Apakah ini puncaknya? Beberapa sumber menyebut bahwa Iran sebenarnya belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Di balik meja-meja para analis militer, ada satu nama yang mulai sering dibisikkan, Khorram Sharf, atau dikenal juga sebagai Kebar. Ini bukan sekadar nama, melainkan simbol dari rudal balistik generasi terbaru buatan Iran. Konon, Kebar mampu melaju dengan kecepatan hipersonik dan yang lebih mengkhawatirkan, punya kemampuan manuver di fase terminal saat rudal sudah mendekati sasaran. Namun, serangan ini bukan cuma soal kekuatan militer. Ini bukan lagi tentang posisi strategis atau sekadar unjuk gigi di kawasan. Serangan ini seperti sebuah deklarasi yang gamblang. Iran tak lagi menaruh harapan pada diplomasi. Bertahun-tahun negosiasi yang tak kunjung memberi hasil, embargo demi embargo yang menyudutkan, hingga kesepakatan nuklir yang akhirnya hancur di meja perundingan. Semua itu kini terasa seperti cerita usang. Iran sekarang bicara dengan cara yang berbeda. Bukan lagi lewat forum internasional, melainkan lewat dentuman dan kilatan cahaya dari langit. Dan Sejil adalah kosakatanya. Era baru telah dimulai. Era di mana ketegangan bukan lagi diukur dari retorika politik, tetapi dari jumlah rudal yang diluncurkan ke negara Zionis Israel dan berapa banyak kota yang hancur dalam satu malam. Gencatan senjata yang baru saja disepakati antara Iran dan Israel pada 24 Juni lalu, kini tak lebih dari sekadar tinta di atas kertas. Dalam pernyataan publik pertamanya sejak kesepakatan itu diumumkan, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyampaikan nada tegas, "Kami telah meluncurkan rudal balistik sebagai bukti bahwa pihaknya tak akan tinggal diam melihat kebohongan dan pelanggaran terang-terangan oleh Israel. Jika terhadap Palestina saja mereka berani berbohong dan menghancurkan, apa jaminan mereka tidak akan mengkhianati kami? Hari ini kami buktikan bahwa Iran bukan bangsa yang akan dibohongi dua kali," ujar Khamenei dengan nada membakar. Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah serangan udara brutal Israel kembali mengguncang Gaza. Israel beralasan menargetkan pos militan. Namun, kenyataannya, laporan dari lapangan menyebutkan korban jiwa kembali jatuh dari kalangan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Rumah-rumah hancur, ambulans meraung di tengah puing-puing, dan dunia kembali melihat wajah asli dari janji perdamaian versi Israel. Murka atas serangan itu, Iran mengerahkan salah satu senjata andalannya, rudal balistik Sejil, yang langsung menghantam beberapa titik penting di wilayah Israel. Rudal dua tahap berbahan bakar padat ini tak hanya cepat, tapi juga dirancang untuk menembus pertahanan Iron Dome dan Arrow, sistem kebanggaan Israel yang kini tampak tak berdaya. Kami bukan bangsa yang hanya memberi peringatan. Kami bangsa yang menepati ancaman ketika janji diingkari, tegas juru bicara militer Iran. Khamenei tak sekadar berbicara soal strategi. Ia berbicara soal pengkhianatan historis. Ia mengingatkan bahwa jika terhadap Palestina yang setiap hari dizalimi, Israel masih bisa berbohong dan menggempur tanpa malu, maka
Terhadap Iran yang berdiri tegak dan bersenjata lengkap, pengkhianatan hanyalah soal waktu. Mereka ingkar terhadap Gaza, maka terhadap kami, mereka bisa berbuat lebih buruk. Kami tidak menunggu dikhianati untuk ketiga kalinya, ujar Khamenei, mengutip sejarah panjang pelanggaran Israel atas kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Sementara gencatan senjata masih secara teknis berlaku di atas kertas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa konflik belum sepenuhnya mereda. Banyak pihak menilai Israel terus menggunakan dalih keamanan nasional untuk melancarkan operasi militer. Tak hanya Gaza, Lebanon kini ikut menjadi sasaran negara Zionis serangan udara terbaru yang dilancarkan oleh militer Israel pada Jumat 27 Juni ke wilayah Nabatiyeh Al-Fauqa, selatan Lebanon. Cuplikan video yang beredar di media memperlihatkan dampak langsung dari serangan tersebut, termasuk kerusakan parah pada sebuah bangunan bertingkat, serta kehadiran kendaraan darurat dan ambulans yang bergegas ke lokasi. Suasana di lokasi serangan tampak kacau, dengan sirene meraung dan warga yang panik berusaha mencari anggota keluarga mereka. Di Zionis, tak hanya Gaza yang dibombardir tanpa henti, kini wilayah selatan Lebanon pun menjadi sasaran serangan brutal Israel, serangan yang jelas-jelas melanggar prinsip kemanusiaan. Pernyataan tegas dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan meningkatnya intensitas serangan Israel di berbagai front memicu keprihatinan serius dari komunitas internasional. PBB, Liga Arab, hingga Uni Eropa secara terbuka menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil. Sejumlah pengamat menyampaikan kekhawatiran, jika Israel terus memperluas serangan ke luar Gaza, seperti ke Lebanon, bahkan kemungkinan ke Suriah, Iran bisa saja menganggap ini sebagai pelanggaran besar yang memicu respons militer lanjutan. Iran sendiri sudah menunjukkan kekuatan barunya melalui rudal-rudal balistik seperti Sejil dan Khaybar. Ayatollah Khamenei bahkan secara terbuka menyatakan bahwa jika agresi Zionis tak dihentikan, melenyapkan Israel dari peta dunia bukan sekadar ancaman, tapi misi. Kini, dunia menunggu dalam ketegangan. Akankah Israel, atau lebih tepatnya rezim Zionis, akhirnya tersadar dan meninggalkan jalan kekerasan menuju perdamaian yang hakiki? Ataukah sejarah akan terus berulang dengan luka yang makin dalam dan jiwa yang makin banyak terkorbankan? Bagaimana menurutmu? Apakah masih ada harapan perubahan? Suara hatimu penting. Ungkapkan pandanganmu, karena dalam dunia yang penuh kebisingan, suara nurani bisa menjadi cahaya penuntun.